Ceramah by Gua Fova 2020 buku pertama. 1. Setiap pikiran yang timbul sudah merupakan karma. Selamat malam kepada para umat Buddha dan murid Sinling F. Amen dari seluruh dunia. Selamat malam semuanya. Hari ini Shifu akan membahas by Gua Fova. Yang terpenting adalah agar semua orang dapat mencapai pencerahan dan memahami hakikat sejati. Kita seringkali tidak mengenali diri sendiri di dunia ini. Kita bisa mengenali orang lain, tetapi tidak bisa mengenali diri sendiri. Seperti seseorang yang memiliki banyak kebiasaan buruk tetapi tidak menyadarinya, baru mengetahuinya ketika orang lain memberitahu, "Oh, ternyata saya seperti ini ya." Sebenarnya, jika Anda tidak mengenali dirimu sendiri, Anda tidak dapat menemukan karma dan sebab akibat dalam dirimu. Oleh karena itu, siapapun yang belajar Buddha harus dimulai dari benar-benar mengenali diri sendiri. Jika tidak mengenali diri sendiri, tidak mengetahui seberapa besar energi yang dimiliki, seberapa besar kemampuan untuk melakukan sesuatu, seberapa besar nafsu makan hari ini, apa yang bisa dilakukan hari ini, memahami diri sendiri adalah kunci untuk memahami orang lain. Jadi bagaimana seseorang bisa memahami Dharma jika dia tidak mengetahui berbagai kemampuan dalam dirinya sendiri, dan bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan? Karena itu, dengan benar-benar belajar mengenali diri sendiri, barulah seseorang bisa menjalani kehidupan dengan baik. Bukan hanya tentang menjadi Buddha, tetapi untuk menjadi manusia pun kita harus mengenali diri sendiri. Berapa banyak kekurangan yang saya miliki? Saya adalah orang yang mudah terpengaruh, saya suka menyebarkan perkataan orang lain ke sana kemari, suka melakukan sesuatu sebelum benar-benar memahaminya, itu semua adalah kebiasaan buruk manusia. Maka orang yang benar-benar belajar Buddha harus memahami diri sendiri, baru kemudian bisa mengendalikan diri. Setelah berhasil mengendalikan diri, barulah bisa mencapai ketiadaan diri, melupakan diri sendiri. Karena itu para praktisi Buddha rela menderita, setiap pikiran untuk orang lain, segalanya untuk semua makhluk. Seperti seorang ibu di rumah, pikirannya selalu tertuju pada anaknya, selalu memikirkan orang lain, ibu menanggung banyak penderitaan. Karena hatinya memikirkan orang lain, dia mendapatkan penghormatan dari orang lain. Sebenarnya orang yang bisa memikirkan orang lain, dengan sendirinya telah memiliki batin yang tak terbatas. Dalam berteman, jika seseorang selalu berbicara tentang dirinya sendiri, berbicara tentang perasaannya sendiri, tentang bagaimana dirinya, orang seperti ini tidak memiliki batin yang tak terbatas. Hanya dengan melepaskan diri sendiri, barulah bisa benar-benar memahami semua makhluk. Dulu banyak murid belajar Buddha dengan guru, setiap hari bermeditasi, membaca sutra, bersujud, mereka bertanya, apakah dengan cara ini saya bisa mencapai kebuddhaan? Guru memberitahu mereka, kamu tidak bisa mencapai kebuddhaan hanya dengan bermeditasi, kamu tidak bisa mencapai kebuddhaan hanya dengan membaca sutra. Lalu banyak murid bertanya kepada guru, lalu bagaimana saya bisa mencapai kebuddhaan? Guru memberitahu mereka, karena Buddha tidak pernah memikirkan dirinya sendiri ingin mencapai kebuddhaan. Filosofi ini mengajarkan kita hanya perlu mengolah tanah, tidak perlu menanyakan hasil panen. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang dihormati? Bagaimana seorang praktisi Buddha bisa mengubah dirinya menjadi bodhisattva? Karena dia tidak memiliki ego. Dia tidak pernah berpikir, apa yang akan saya lakukan hari ini adalah untuk masa depan saya, nama saya, keuntungan saya, karena dia telah melupakan segalanya. Tanpa konsep diri, barulah bisa memiliki wujud Buddha. Bagaimana mungkin orang yang egois memiliki wujud Buddha? Karena itu Buddha tidak pernah memikirkan dirinya ingin mencapai kebuddhaan, namun dia mencapai kebuddhaan. Orang yang baik tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang dihormati. Apa yang Buddha pikirkan? Buddha hanya memikirkan, bagaimana menyelamatkan semua makhluk? Bagaimana memberi kepada orang lain? Bagaimana membuat setiap orang memiliki batin yang penuh kebijaksanaan dan prajna? Para Buddha dan Bodhisattva setiap hari hanya memikirkan bagaimana membantu orang lain dan memudahkan semua makhluk. Jika kita setiap hari berpikir untuk melepaskan diri sendiri, bisa lebih memikirkan orang lain, melayani orang lain dalam segala hal, setiap hari berpikir, saya harus melakukan lebih banyak untuknya, saya harus membantunya, saya harus memikul tanggung jawab, kemudian setiap hari diam-diam berkontribusi tanpa membanggakan diri, perlahan-lahan hanya memahami, menerima, dan memaafkan dalam tanggung jawab,
tidak memiliki keinginan dan keserakahan dalam belajar Buddha, inilah yang disebut tanpa keinginan. Seseorang yang berkontribusi tanpa keinginan adalah bodhisattva masa depan. Dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, jangan membayangkan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang akan saya jadi nantinya, apa yang ingin saya dapatkan, semuanya hanyalah gelembung mimpi. Di dunia ini, hanya dengan tulus menghadapi semua makhluk, tulus mencintai semua makhluk, tulus memperlakukan orang lain dengan baik, barulah bisa memberikan seluruh hati Buddha kita. Anda akan mendapatkan sifat Buddha dari semua makhluk, karena Anda telah menyelamatkan sifat Buddha mereka. Banyak orang setiap hari berkata, saya ingin mencapai kebuddhaan dalam satu kehidupan, saya bisa mencapai dalam satu kehidupan, bisa mengubah diri sendiri. Sebenarnya Buddha tidak memiliki keinginan seperti ini. Karena apapun itu, Buddha tidak memiliki keinginan apapun terhadap kita, maka dalam melakukan sesuatu dan menjalani hidup, kita juga tidak boleh selalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang benar-benar bisa memikirkan dan hidup untuk orang lain, tekadnya akan muncul. Banyak orang, apakah mereka memiliki tekad? Mereka memiliki tekad. Di mana tekad itu? Tekad ada di dalam hati. Tekad bukan untuk diberitahukan kepada orang lain. Tekad adalah mengolah tanah dengan tulus dan diam-diam. Jalan tekad dan tindakan, hari ini Anda memiliki tekad, Anda masih harus bertindak. Ketika Anda telah melaksanakan tekad ini, barulah Anda bisa mencapai hasil yang benar. Buddha tidak pernah berpikir ingin mencapai kebuddhaan, Buddha juga tidak pernah berpikir ingin membantu orang lain. Tetapi Buddha setiap hari melakukan hal-hal Buddha, menyelamatkan semua makhluk. Bagaimana mungkin dia tidak mencapai kebuddhaan? Kita manusia, ingin menjadi orang baik, asalkan Anda setiap hari berbuat baik, tidak berpikir, saya adalah orang baik, bukankah Anda sudah menjadi orang baik? Jadi bagaimana kebajikan datang? Dengan mengolah tanah diam-diam. Ketika seseorang bisa melepaskan kebiasaan buruknya, melepaskan keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam hatinya, sebenarnya dia sedang tekun berlatih di jalan Buddha. Umumnya orang belajar Buddha dan menyembah Buddha selalu memiliki permintaan. Jika Anda meminta, itu berarti Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka Anda akan memiliki pikiran untung rugi. Hari ini apapun kebaikan yang dilakukan, saya tidak meminta. Saya merasa belajar dari Bodhisattva adalah seharusnya, belajar Buddha adalah seharusnya, berkontribusi untuk orang lain juga seharusnya, saya tidak memiliki syarat apapun sebagai pertukaran untuk diri sendiri, jika tidak akan bisa mencapai jalan Buddha. Mengapa banyak orang yang telah melepaskan tetapi tidak mendapatkan? Karena ketika mereka melepaskan, mereka berpikir ingin mendapatkan kembali. Jika seseorang bisa langsung mendapatkan, sebenarnya itu karena dia telah melepaskan. Buddha tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari kita, tetapi Buddha selalu membantu kita. Bukankah ini berkah kita? Bukankah ini berkah dari kebajikan yang kita lakukan dan restu Buddha kepada kita? Maka dalam hidup kita harus belajar memiliki kebajikan yang tak terbatas, barulah akan memiliki berkah yang tak terbatas. Dari mana datangnya kebajikan yang tak terbatas? Dari menjaga sila. Dari mana datangnya kebajikan yang tak terbatas? Itu karena Anda berkontribusi tanpa kepentingan pribadi sama sekali. Ketika seseorang berkontribusi tanpa kepentingan pribadi, Anda telah memiliki moralitas. Praktisi Buddha harus tidak mementingkan diri sendiri, menjalani hidup dengan baik, banyak membantu orang lain. Ketika Anda membantu orang lain tanpa pamrih, bukankah Anda akan mendapatkan sesuatu? Secara teori mungkin terlihat kosong, untuk mencapai keadaan tanpa pamrih dan tanpa ego tidaklah mudah. Tetapi dalam kehidupan nyata, ada banyak orang yang melakukan pekerjaan tanpa pamrih dan tanpa ego. Inilah yang sering Shifu katakan kepada kalian, seorang ibu tidak memiliki diri sendiri, dia merawat anak dan keluarga tanpa kepentingan pribadi, dia sama sekali tidak berpikir ingin mendapatkan apa dari keluarga ini, dia hanya terus memberi, inilah ketidakpamrihan dan ketiadaan ego seorang ibu. Karena itu ibu di seluruh dunia sangat dihormati, disebut sebagai ibu yang agung. Ketika seseorang berkontribusi tanpa pamrih, Anda telah menghancurkan konsep diri, MU. Seperti banyak orang yang telah melakukan banyak kebaikan, orang berkata, kamu telah melakukan begitu banyak kebaikan, kebajikanmu tak terhingga. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak memiliki kebajikan.
Sebenarnya apakah Anda memiliki kebajikan? Ya. Apakah Anda perlu mengatakannya sendiri? Inilah cara belajar Buddha dan menjalani hidup. Jasa dan kebajikan ada dalam setiap pikiran yang timbul dalam hatimu. Bagaimana jasamu datang? Begitu Anda berpikir untuk membantu orang lain, Anda sudah memiliki jasa. Saya akan membantunya, saya akan menyelamatkannya, saya akan mendukungnya. Inilah jasa. Ketika Anda benar-benar melakukannya, kebajikanmu datang, karena moralitasmu membuatmu mengorbankan waktu, mengorbankan kepentinganmu demi kepentingan orang lain, maka Anda berada dalam keadaan tanpa wujud. Tidak untuk diri sendiri, hanya untuk orang lain, menunjukkan bahwa dalam kesadaranmu telah ada jalan sila. Apa yang disebut jalan sila? Sila adalah sila, jalan adalah jalan Buddha. Seseorang yang ingin mencapai jalan Buddha harus menjaga sila. Ketika Anda mengendalikan keinginan pribadimu untuk membantu orang lain, Anda telah memiliki jalan sila. Banyak orang dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari memiliki terlalu banyak kepentingan pribadi dan pikiran yang kacau. Setiap hari memiliki terlalu banyak keserakahan, hayalan dan pikiran kosong, menginginkan ini, meminta itu, sama sekali tidak bisa mengendalikan pikiran yang timbul. Apa yang disebut pikiran timbul? Ketika seseorang memberitahumu sesuatu, hatimu bergerak, ini disebut pikiran timbul. Apa yang disebut pikiran? Melihat makanan yang enak, hal-hal yang indah, ingin memilikinya, maka pikiran muncul. Tidak memahami sesuatu, maka pikiran kacau muncul. Ketika seseorang memiliki pikiran yang timbul, sebenarnya dia sedang menggunakan hukum sebab akibat dalam tindakannya. Hukum sebab akibat sangat ketat, itu adalah bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Orang yang tidak memiliki batin yang bersih pasti akan menciptakan sebab dan akibat. Kita sekarang selalu berkata, bagaimana hasilnya? Hasilnya Anda sendiri yang paling tahu. Hari ini Anda mencuri. Hasilnya adalah tertangkap oleh orang lain. Hari ini Anda membicarakan keburukan orang lain. Hasilnya adalah dimaki orang. Hasil adalah buah yang terbentuk. Jika Anda menanam kebaikan, maka akan ada buah kebaikan. Jika Anda bersih, akan ada buah kebersihan. Hari ini Anda harmonis, ada buah keharmonisan. Jika Anda benar-benar menjaga sila, Anda akan mendapatkan buah dari sila. Seseorang yang menjaga sila dengan baik, sering akan ada orang yang berkata kepadanya, kamu sangat baik dalam menjaga sila. Bagaimana kamu bisa tidak marah? Bagaimana kamu bisa melepaskan? Bagaimana kamu bisa berpikir jernih tentang segala hal dan bisa melepaskannya? Sebenarnya, orang ini sangat paham dalam hatinya, karena hari ini adalah hari ini, besok adalah besok. Apakah hari ini sama dengan besok? Tidak sama. Apakah besok sama dengan minggu depan? Tidak sama. Apakah minggu depan sama dengan bulan depan? Tidak sama. Apakah bulan depan sama dengan tahun depan? Juga tidak sama. Segalanya dalam perubahan, maka disebut ketidakkekalan. Kebodohan kita terletak pada saat tidak bisa memahami sesuatu, masih terus memaksa untuk menggali lebih dalam, masih terus memaksa untuk berpikir. Setiap pikiran yang timbul berada dalam pelanggaran sila. Coba katakan kapan kalian tidak melanggar sila? Ketika Anda sedang menyetir mobil, melihat seorang gadis cantik dan memandangnya lebih lama, itu adalah melanggar sila. Hari ini Anda melihat seorang pria tampan, Anda memandangnya lebih lama, itu adalah melanggar sila. Hari ini Anda adalah praktisi Buddha. Anda merasa seharusnya mengambil lebih banyak, itu juga melanggar sila. Semuanya disebabkan oleh pikiran yang timbul dalam dirimu. Baik, Baihua Fofa hari ini sampai di sini dulu. Saat Shifu memiliki kesempatan, pasti akan memberikan lebih banyak pencerahan kepada kalian. Saya berharap kalian bisa menekuni ajaran Buddha dengan tekun, tidak goyah menghadapi cobaan apapun.